Alison Calloway dan putrinya yang berusia 9 tahun, Emily Calloway, sedang bermain di taman bersama. Suami Alison dan psikolog, Dr. David Calloway, juga ada di sana. Ia melihat mereka bermain. Pada malam hari, Alison dan Emily bermain petak umpet. Setelah itu, Alison menidurkan Emily. Alison tampak khawatir tentang sesuatu. David bertanya padanya tentang hal itu, tetapi dia menepisnya. Alison kemudian pergi untuk mandi. Namun, sekitar pukul 2 pagi, David terbangun dan melihat Alison masih belum di tempat tidur. Dia pergi ke kamar mandi, di mana dia terkejut melihat Alison duduk di bak mandi yang berlumuran darah. Dia telah bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Emily berdiri di pintu saat dia melihat David memeluk tubuh Alison dan menangis. Beberapa hari kemudian, Emily berada di rumah sakit anak-anak dan tampak depresi. David berbicara dengan rekannya dan sahabatnya, Dr. Catherine Carson, dan memutuskan bahwa akan lebih baik jika dia dan Emily pindah ke pedesaan untuk sementara waktu. Catherine juga dekat dengan Emily. Dia memeluk Emily dan mengucapkan selamat tinggal, lalu mereka pergi. Emily membawa kucingnya ke tempat baru. David dan Emily akhirnya tiba di rumah baru mereka. Rumah tersebut berada di area yang dikelilingi oleh hutan dan sangat tenang. Mereka disambut oleh seorang serif dan pemilik rumah. Saat mereka melihat-lihat, Emily menghilang. Mereka menemukannya di dekat hutan sedang menatap sesuatu. Malam itu, Emily tidak makan apa-apa dan bersikeras untuk tidur lebih awal. David mencoba menghiburnya, tetapi gadis itu trauma dengan kematian ibunya. Dia kemudian memberinya buku harian untuk menulis perasaannya. Setelah itu Emily mengucapkan selamat malam kepada boneka favoritnya bernama Alex sebelum tidur. Keesokan harinya, David sedang membuka barang-barangnya di ruang kerjanya, ketika Emily pergi ke hutan mengikuti seekor kupu-kupu. Pada akhirnya, dia melihat sebuah gua. Saat David mulai mencarinya, dia sudah kembali. Tetapi boneka favoritnya, Alex, hilang. Tak lama kemudian, dia dan Emily pergi untuk menjalankan beberapa tugas. Saat David mengisi bensin kendaraannya, dia melihat seorang wanita bermain dengan seorang gadis kecil. Berpikir bahwa gadis kecil itu bisa menjadi teman bagi Emily, dia memperkenalkan dirinya kepada mereka. Nama wanita itu adalah Elizabeth Young. Dia tampaknya menarik perhatian David. Dia mengundang mereka untuk datang suatu hari nanti. Malam itu saat menidurkan Emily, David bertanya tentang bonekanya, Alex. Emily mengatakan bahwa dia tidak menyukainya lagi. Dia memberitahunya bahwa dia telah menggantikan Alex dengan teman barunya bernama Charlie. Ketika David menanyakan lebih lanjut tentang Charlie, dia mengatakan bahwa Charlie tidak suka dibicarakan. David menelepon Catherine untuk memberitahu tentang kejadian itu. Mereka berdua setuju bahwa Charlie adalah teman imajiner yang diciptakan Emily untuk mengatasi traumanya. Keesokan harinya, David menemukan Alex di tempat sampah dengan wajah yang rusak. Kemudian saat makan malam, David mencoba berbicara dengannya tentang Charlie. Saat itu, dia mengatakan bahwa Charlie sangat menyenangkan seperti ibunya dulu. Malam itu, dia mendapatkan mimpi buruk lagi. Dia selalu mendapatkan mimpi buruk yang sama tentang pesta malam tahun baru yang terjadi malam sebelum kematian Alison. Mimpi buruk itu membangunkannya tepat pada waktu yang sama ketika Alison meninggal. Dia mendengar suara, dan pergi memeriksa kamar mandi untuk melihat kata-kata, "Kau membiarkan dia mati." Bak mandi terisi penuh, dan krayon Emily tergeletak di sekitar. Dia berbalik dan melihat Emily di belakangnya. Tetapi saat ditanya tentang itu, Emily bersikeras bahwa itu adalah Charlie yang melakukannya. Keesokan harinya, Elizabeth dan keponakannya, Amy, datang. David memperkenalkan Amy kepada Emily, tetapi dia tampak tidak bereaksi. Saat mereka bermain, Amy bersemangat untuk menjadi teman, jadi dia menyerahkan bonekanya kepada Emily. Tetapi ketika Emily mengembalikannya, wajahnya rusak seperti Alex. Emily mengatakan kepada Amy bahwa dia seharusnya tidak berada di sini. Merasa takut, mereka segera pergi. Ketika David bertanya kepada Emily tentang Amy, dia menjawab bahwa dia tidak membutuhkan teman baru dan Charlie sudah cukup. Kemudian, Emily bermain di luar saat David mencuci piring. Dia melihat seorang pria duduk di sampingnya, jadi dia keluar untuk memeriksa dan menemukan bahwa pria itu adalah tetangga mereka, Stephen. Mereka berbicara dengan canggung. Setelah itu David memperingatkan Emily untuk tidak berbicara dengan orang asing. Malam itu, David mendengar Emily tertawa, tetapi saat dia memeriksanya, dia sendirian. Dia bertanya apakah Charlie ada di sini. Tetapi Emily mengatakan bahwa dia baru saja pergi melalui jendela. David mencoba berbicara dengannya tentang Charlie. Tetapi Emily mengungkapkan bahwa Charlie tidak menyukai David. David menulis semua ini dalam jurnalnya setelah menidurkannya.
Kemudian, kita melihat Emily bermain petak umpet dengan Charlie. Dia keluar dari kamarnya dan melihat-lihat rumah untuk mencarinya. Dia menemukan sebuah pintu di belakang lemari. Itu mengarah ke ruang bawah tanah. Dia berjalan ke sana, masih mencarinya. Lalu tiba-tiba lampu mati, dan dia berteriak ketakutan. David cepat-cepat datang untuk mengambilnya. Dia memberitahunya bahwa Charlie bersembunyi dalam gelap. Keesokan harinya, Elizabeth datang untuk makan malam. Emily tampaknya tidak menyukainya. Elizabeth mencoba berbicara dengan Emily dan memberinya beberapa buku untuk dibaca. Namun, Emily bersikap tidak ramah kepadanya dan menjatuhkan semua buku ke lantai. Melihat ini, David memintanya untuk pergi ke kamarnya. Tak lama, Elizabeth pergi. Malam itu, David kembali terbangun tepat pada pukul 2:06. Ada suara yang datang dari kamar mandi. Dia masuk untuk memeriksa dan melihat kata-kata, "Lihat apa yang kau lakukan sekarang." Bak mandi penuh dengan air kotor. Saat David masuk untuk mengurasnya, dia merasakan sesuatu di dalam. Itu adalah tubuh kucing yang telah mati. Marah, David pergi ke kamar Emily, tetapi Emily lagi-lagi bersikeras bahwa itu adalah Charlie. Dia kemudian membersihkan kekacauan di kamar mandi. Keesokan harinya, Emily menunjukkan gambar yang dia gambar tentang Charlie dan ibunya kepada David. David mencoba memberitahunya bahwa Charlie tidak nyata, tetapi Emily terus meneriakkan namanya. Hari itu, Catherine mengunjungi mereka. Catherine adalah sahabat baik David yang sangat dekat dengan Emily. Emily sangat senang bertemu dengannya. Dia menyarankan David untuk membawa Emily kembali ke New York. Dia memberitahunya bahwa dia akan mempertimbangkannya. Setelah dia pergi, David pergi ke kamar Emily dan melihat bahwa dia telah menggambar gambar ibunya yang bunuh diri di buku harian yang dia berikan kepadanya. Elizabeth datang lagi hari itu, tetapi David tidak mendengar ketukannya. Jadi dia masuk dan pergi ke kamar Emily. Dia datang untuk berdamai dengan Emily, tetapi Emily mengatakan kepadanya bahwa dia sedang bermain petak umpet dengan Charlie dan menunjuk ke lemari. Saat Elizabeth membuka lemari, dia diserang oleh seseorang dan jatuh dari jendela. Beberapa jam kemudian, seorang sheriff datang untuk bertanya tentang Elizabeth. Sheriff memberitahu David bahwa dia telah menemukan mobil Elizabeth jatuh di jalan, dan keponakannya mengatakan bahwa dia telah datang ke sini. Tetapi David tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Sheriff kemudian bertanya kepada Emily tentang dia, tetapi dia berbohong dan mengatakan bahwa dia belum melihatnya. Setelah dia pergi, David merasakan ada yang salah. Dia melihat jendela pecah. Emily menangis histeris. Dia menunjukkan jam kepadanya. Itu tepat pukul 2:06 lagi. David bergegas ke kamar mandi untuk melihat beberapa kata yang ditulis di tirai mandi. Bisa lihat sekarang, dia membuka tirai dan terkejut melihat Elizabeth yang sudah mati terbaring di bak mandi. Dia bergegas kembali ke Emily yang menangis, tetapi dia masih bersikeras bahwa itu adalah Charlie. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitahu David apapun tentangnya. Kemudian, David menguncinya di kamar dan bergegas keluar. Tak lama kemudian, kita melihat seseorang membuka pintu untuknya. Emily kemudian menelepon Catherine untuk memberitahu bahwa dia tidak ingin bermain dengan Charlie lagi. David, di sisi lain, memutuskan untuk menyingkirkan tubuh Elizabeth. Tetapi ketika dia pergi ke kamar mandi, tubuh itu sudah hilang. Emily mengatakan bahwa Charlie baru saja pergi dengan tubuh itu. Ini sudah keterlaluan. David sekarang marah dan bertekad untuk mencari tahu siapa Charlie sebenarnya. Dia berlari keluar untuk mencarinya. Tiba-tiba, tetangganya Stephen muncul di belakangnya dan menuntut untuk melihat Emily karena dia mendengar suara dari rumah mereka. David menyerangnya dengan asumsi bahwa selama ini, dia adalah Charlie. Dia bergegas kembali ke rumahnya dan mengunci pintu. Dia mengatakan kepada Stephen untuk menjauh dari putrinya. Emily memeluknya ketakutan dan memohon agar tidak membuatnya melihat Charlie lagi. David kemudian berjalan ke ruang kerjanya, di mana dia terkejut melihat bahwa tidak ada satupun kotak yang telah dibuka sejak mereka pindah ke sana, bahkan jurnalnya kosong. Dia terkejut karena dia sudah beberapa kali berada di ruang kerja itu menulis di jurnalnya setelah mereka pindah. Tiba-tiba, semuanya kembali padanya. Kita melihat bahwa orang yang Emily temui di gua hari itu adalah David. Dia menyadari bahwa dia memiliki gangguan identitas disosiatif, dan Charlie bukanlah imajiner, Charlie adalah David sendiri. Sebelum Charlie muncul, David akan berada di ruang kerjanya. Dia juga akhirnya mengingat pesta malam tahun baru malam sebelum kematian istrinya. Dia menangkap Allison sedang bercumbu dengan tamu lain. Charlie diciptakan sebagai cara untuk mengekspresikan kemarahan David sehingga dia bisa membunuh istrinya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh David yang lembut. Emily tahu selama ini tentang kepribadian ganda ayahnya tetapi tidak memberitahunya.
karena dia tidak yakin kepribadian mana yang membunuh ibunya sampai Charlie membunuh Elizabeth. Setiap kali Charlie muncul, David tidak mengingat apapun. Ketika David menyadari hal ini, kepribadian Charlie sepenuhnya mengambil alih dirinya. Dia mengatakan kepada Emily bahwa ayahnya sudah pergi. Untungnya, tetangga telah memanggil sheriff, yang datang untuk memeriksa David. Dia menemukan Emily di kamarnya ketika lampu padam. Sheriff pergi ke bawah untuk memeriksa. Namun, dia dibunuh oleh Charlie. Charlie merasa bahwa Emily tidak lagi menyukainya. Dia memulai permainan petak umpet dan mulai menghitung. Emily berlari ke kamarnya. Saat itu, Catherine tiba. Saat dia bergerak ke bawah basement, Charlie muncul di belakangnya dan mendorongnya jatuh. Dia menguncinya di sana, di mana Catherine menemukan tubuh sheriff yang sudah mati. Emily, di sisi lain, mengunci dirinya di dalam kamar. Charlie mendobrak pintu, tetapi Emily sudah menyelinap keluar melalui jendela dan berlari ke hutan. Dia bersembunyi di dalam gua. Catherine mengambil pistol sheriff dan berlari untuk menyelamatkan Emily. Sebelum Charlie bisa mencapai Emily, Catherine juga sampai di gua. Charlie berpura-pura menjadi David, dan ketika dia lengah, dia menyerangnya lagi. Emily menghentikan Charlie dari membunuh Catherine dengan mengalihkan perhatiannya kepada dirinya sendiri. Saat Charlie mendekat untuk membunuh Emily, Catherine datang di antara mereka dan menembaknya hingga mati. Beberapa bulan kemudian, Emily dan Catherine telah kembali ke New York. Mereka hidup bahagia sekarang. Film berakhir saat kamera memperbesar gambar Emily yang menggambar dirinya dan Catherine, di mana dia memiliki dua wajah yang menunjukkan bahwa dia mungkin juga memiliki dua kepribadian seperti ayahnya. Sekarang, untuk penjelasan film tersebut. Jelas di akhir film bahwa David dan Charlie adalah orang yang sama. David memiliki gangguan identitas disosiatif, yang ironisnya karena David sendiri adalah seorang psikiater. Ketika Charlie membunuh Allison malam itu, David tidak mengetahui apapun tentang hal ini. Bahkan ketika mereka pindah rumah, Charlie tidak pergi. Setiap kali Charlie muncul, David terlihat di ruang kerjanya menulis atau mendengarkan musik. Tetapi dia bahkan belum membuka barang-barangnya di ruangan itu. Bahkan jurnalnya kosong. Ini menunjukkan bahwa dia berhalusinasi semuanya untuk menghindari menghadapi kepribadian lainnya. Dalam film tersebut, kita juga melihat Emily bersikap tidak ramah. Dia bahkan dengan sengaja merusak wajah boneka Amy. Ada 3 kemungkinan alasan. Alasan pertama adalah bahwa dia mungkin melakukannya karena tidak suka dengan bibi Amy, Elizabeth. Kedua, dia mungkin melakukannya untuk menakut-nakuti Amy agar tetap menjauh, sehingga Charlie tidak akan menyakitinya. Kemungkinan ketiga adalah bahwa Emily sedang menunjukkan sisi patologis dari dirinya. Itulah penjelasan saya untuk film Hide and Seek. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan beri suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.